Oke, kita masuk ke kesalahan ketiga yang ini jadi salah satu kesalahan yang bikin saya bangkrut tadi. Tagline-nya adalah, pokoknya aku di sini paling murah lah. Kamu jual 1.000, aku jual 800 perak. Kamu jual harga 100 perak, aku minus 500 perak. Ya, itu perdebatan terus berjalan. Dan waktu itu yang membuat saya akhirnya jadi bangkrut karena saya nggak bisa kalah saing dengan kompetitor yang lebih besar. Sehingga saya jual murah sampai saya nggak punya margin, nggak bisa bayar gaji karyawan dan berakhir gitu. Dan di sini saya belajar. Nah, kalau saya tiba-tiba memang bisnisnya jual murah gimana? Memang saya harus seperti itu. Oke, saya punya dua pilihan yang mungkin bisa Anda praktekkan dari sudut pandang Anda. Yang pertama, Anda menjadi yang terbaik di bidangnya. Nah, cara menjadi yang terbaik adalah menjadi yang termurah atau menjadi yang berbeda. Saya akan kasih kekurangan dan kelebihannya. Ini contoh foto produk saya yang akhirnya saya loakan karena saya udah nggak bisa saingan harga. Saya udah berpikir ini udah berakhir, ya udah ini fotonya. Jadi kalau mau yang lihat kayak gini. Dan apa sih kelebihan atau kekurangan ketika Anda memilih untuk menjadi yang termurah, dan apakah kalau jadi yang termurah tersebut nggak bisa bersaing? Jawabannya tenang aja, bisa kok. Nah, kelebihan yang termurah adalah Anda punya value yang tinggi. Maksud value yang tinggi adalah Anda punya konsumen yang besar, omset Anda juga besar, nilai perusahaan Anda juga besar. Dan kelebihannya Anda nggak perlu marketing cost yang besar, karena produk Anda murah, jadi orang mencari-cari semua produk itu lewat Anda gitu. Tapi kekurangannya adalah margin dari produk tersebut tipis. Dan ketika margin tersebut tipis, Anda nggak punya budget untuk membangun sebuah sistem. Apa yang terjadi kalau nggak bisa bangun sistem? Ya otomatis Anda nggak akan balik lagi, nggak bisa tenang gitu kan. Terus gimana kalau nggak bisa? Jawabannya adalah Anda boleh fokus ke yang murah, tapi nanti ketika Anda sudah mencapai titik volume tertentu, biasanya cost Anda atau modal barang Anda tuh akan turun karena meningkatnya dengan volume. Nah, disitulah Anda bisa mendapatkan margin atau Anda bisa punya 100 produk. 3 atau 5 produk Anda harganya hancur sekali. Tapi Anda mulailah cari varian produk lain yang Anda punya margin lebih tinggi. Sehingga yang tadinya Anda jualnya murah, net margin Anda jadi lebih meningkat karena Anda punya berbagai jenis produk lain yang tentunya marginnya tinggi. Kita lanjut lagi ya. Oke, itu yang termurah. Gimana kalau saya punya bisnis yang termurah tapi saya juga pengen jadi yang berbeda, misalkan saya pengen buka bisnis kedua. Wow, that's good. Ini adalah contoh menjadi yang berbeda. Di sebelah sini adalah sebuah keripik pisang ya. Dan ini adalah keripik pisang yang sudah di branding. Dan tentunya harganya beda. Rasanya juga berbeda karena ada racikan beberapa bumbu yang mungkin jadi diferensiasi daripada keripik yang ini. Nah, apa maksud saya dari sini? Maksudnya adalah menjadi yang berbeda itu banyak sekali contohnya. Selain dari packaging, selain dari foto produk, Anda juga bisa menjadi berbeda dari segi kualitas yang berbeda. Misalkan orang jual produk yang kualitasnya D. Satu kali pakai langsung rusak. Nah, mungkin Anda bisa naikkan kualitasnya yang lebih bagus lagi dan Anda bisa jual lebih mahal lagi. Karena mungkin kompetitor nggak jual di kualitas Anda yang lebih tinggi. Dan yang kedua adalah sistem yang lebih baik. Misalkan di tempat lain orang-orang pengiriman di lamanya sekitar 3 hari. Anda bisa 1 hari. Tadinya orang kalau mau upload foto harus via email. Oh, sekarang bisa pakai metode yang berbeda. Tadinya mungkin produknya kalau beli satu tidak mendapatkan apapun. Anda bisa tambahkan another produk yang dapat bundling dari produk tersebut. Jadi sistem itu berbagai macam metode ya. Dan yang ketiga adalah tim yang lebih solid. Maksudnya apa? Yang tadinya Anda bekerja sendirian atau mungkin Anda punya karyawan 4-5, tapi karena Anda menjadi yang berbeda, tim Anda beda, tim Anda punya waktu untuk riset produk apa lagi sih yang bagus yang di market. Jadi Anda yang tadinya cuma bisa riset satu produk 1 bulan, sekarang bisa riset 100 produk atau 50 produk sebulan yang nantinya Anda bisa kurasi. Sehingga waktu Anda lebih hemat, Anda bisa launching produk dengan lebih yakin karena Anda punya tim yang solid. Itu dari satu contoh. Jadi berbeda itu bisa dari berbagai macam contoh ya. Oke. Nah, kelebihannya apa kalau menjadi yang berbeda? Kelebihannya Anda punya margin atau keuntungan yang tinggi sehingga Anda bisa bangun sebuah sistem yang tadinya Anda sendiri atau punya karyawan sedikit, sekarang jadi lebih tersistem dan Anda bisa punya waktu luang lebih banyak.
Tapi kekurangannya, ada marketing cost yang harus Anda keluarkan untuk menceritakan produk yang Anda jual. Karena untuk menjual sebuah produk yang berbeda, konsumen kan harus dikomunikasi. Karena nanti dia nanya, bedanya apa Pak produk A dengan produk Anda? Nah disinilah Anda butuh konten, Anda butuh brand awareness, Anda butuh ngiklan, baik di Lazada ataupun di tempat lain. Dan otomatis waktu untuk meriset produk yang berbeda ini lebih lama. Karena Anda nggak mau lagi bersaing dengan kompetitor yang jual murah. Apapun pilihannya, saya tidak mau memberikan jawaban. Tapi di sini saya mau kasih perspektif, Anda mau jadi yang termurah atau berbeda. Atau Anda pengen punya dua jenis bisnis, yang satu termurah, yang satu berbeda, tapi nggak apa-apa. Masih inline, masih satu garis, beda kualitas saja, beda toko. Pilihan ada di tangan Anda. Nah, bayangin bisnis Anda yang jual termurah adalah bisnis sapi perah. Bisnis sapi perah itu bisnis yang nggak mungkin dong Anda tutup bisnis Anda tetap jalankan, tetap ada orderan setiap hari, tetap menghasilkan uang, tapi ini bukan future bisnis Anda. Karena dia hanya menghasilkan uang dan mungkin Anda nggak punya budget untuk naikin kualitasnya, nggak punya budget untuk bikin sistem, nggak punya budget untuk rekrut karyawan yang lebih profesional. Tapi Anda punya untung. Untung ini Anda taruh ke dalam bisnis bintang. Nah, kalau bisnis bintang ini maksud saya adalah bisnis yang benar-benar berbeda dari yang lain. Anda punya keuntungan yang lebih besar, Anda punya sistem dan punya tim yang juga lebih solid. Sehingga mungkin Anda nanti mendapatkan penghasilan luar biasanya di bisnis bintang ini. Baik lagi, untuk menemukan bisnis sapi perah sama bisnis bintang, saya nggak punya ide Pak. Oke, disitulah Anda harus berkomunitas atau menghindari kesalahan yang kedua tadi, yaitu tidak bergaul. Karena di komunitas banyak sekali teman-teman seller Lazada yang juga punya produk unik, punya margin yang besar, sehingga tadinya dia bisnis sapi perah bisa jadi bisnis bintang. Gitu. Tapi apapun pilihannya ini saya serahkan kepada Anda. Karena goal kita, baik lagi, mau bisnis tapi hidup tenang. Kita lanjut ya. Oke, kesalahan keempat. Kesalahan keempat adalah menyerah sebelum mencoba. Mungkin kata-kata saya ini terdengar seperti kata-kata motivator. Tapi realitanya saya memang pernah mengalami ini dan mungkin Anda pernah berada di situasi ini. Bayangin kalau dulu Anda ketika naik sepeda ataupun berenang, kita pakai contoh naik sepeda, Anda naik sepeda Anda takut jatuh kan. Sepedanya belum jalan tapi di pikiran Anda udah terbayang-bayang nih. Nanti kalau saya jatuh, kaki kiri saya berdarah, saya dikasih obat perih banget, saya teriak, mama saya marahin saya. Padahal belum terjadi. Nah begitulah biasanya bisnis itu terjadi. Tapi akhirnya Anda terus mencoba. Anda jatuh, Anda coba lagi sampai Anda benar-benar bisa naik sepeda. Gitu. Dan ingat deh, pertama kali ketika teman-teman seller ini memulai sebuah bisnis. Kalau Anda menyerah waktu itu dan memikirkan asumsi negatif dari orang-orang terdekat yang bilang bahwa Anda nggak bisa sukses. Di keluarga kita itu pokoknya semua kerja, nggak ada itu yang namanya pebisnis. Kamu kalau bisnis kamu pasti gagal. Atau teman-teman atau saudara yang benar-benar tidak mendukung Anda lahir dan batin. Mungkin kalau Anda dengerin mereka Anda tidak akan sampai sini dan menonton video ini. Nah, tapi buktinya Anda menonton saya, kita ada di sini, Anda menjadi seorang seller, dan Anda berhasil tuh mempraktekkan bahwa Anda tidak menyerah sebelum mencoba. Gitu. Nah, pola itulah yang Anda ulang ke dalam praktik konten lainnya, apalagi di dalam bisnis. Bayangin ketika pertama kali juga Anda nyetir mobil. Nah, pertama kali nyetir mobil kita itu kan pasti kagok ya, nggak mungkin langsung nyetir mobil langsung 200 km per jam. Yang ada kita malah jadi malaikat gitu kan. Nah, ketika nyetir mobil kita awal-awal bingung. Giginya sebelah kiri, lihat spion kiri kanan, nyetir. Kalau di sebelah kita ada teman ngajakin ngobrol, dia pasti bilang, gimana kabar kamu? Sss, tolong dong, jangan berisik dulu. Saya di sini lagi fokus nyetir mobil. Kamu nih ganggu aja deh, gitu kan. Tapi bayangin, ketika kita udah terbiasa nyetir mobil, pernah nabrak kecil atau apapun bentuknya yang salah ketika naik mobil, akhirnya kita bisa sambil teleponan mungkin atau sambil apa, yang di mobil kita bisa sambil ngobrol sama teman. Atau mungkin kita sambil nyanyi-nyanyi, karena kita udah terbiasa melakukan hal itu. Jadi bisa karena biasa sebenarnya. Nah, emang ada prosesnya dari nyetir mobil tadi? Oke, saya akan bedah dari sisi kenapa sih seseorang bisa nyetir suatu mobil yang tadinya kagok, sampai akhirnya jadi pro. Kenapa orang yang tadinya cukup banget di bisnis, tapi sampai akhirnya kok dia jadi orang yang cukup punya infrastruktur ya, atau pemikiran yang bagus di bisnis. Awalnya,
semua orang itu tidak sadar kalau dia punya skill. Jadi dia tidak sadar tidak punya skill. Sama seperti orang nyetir mobil. Emang gunanya mobil itu untuk apa sih? Saya jalan kaki aja udah oke. Ya mungkin kamu jalan kaki kalau 500 meter cepat. Coba bayangin 10 kilometer. Mungkin kamu udah menyerah gitu kan. Sampai akhirnya muncullah kendaraan mobil. Oke, saya tahu ada mobil. Saya punya resource berupa uang untuk membelinya. Tapi saya nggak punya skill. Gitu kan. Nah akhirnya dari kesadaran ini dia mulai belajar nyetir mobil. Oke, saya udah bisa nyetir mobil, tapi saya kagok nih. Bingung harus giginya gimana, kadang suka salah rem dan lain sebagainya. Dan akhirnya ketika Anda mempraktekkan hal tersebut berulang-ulang, Anda bisa secara nggak sadar Anda punya skill nyetir mobil. Yang tadi saya bilang, Anda nyetir mobil, mau diajak ngobrol, mungkin mau diajak ngapain, nonton atau dengerin musik gitu, Anda bisa sambil nyetir mobil gitu kan. Dan pola ini disebut sebagai apa sih? Saya menyebutnya sebagai tote. Nanti saya akan jelaskan. Dan pertanyaannya adalah gimana? Itu kan mobil. Gimana caranya dari tidak sadar, tidak punya skill menjadi tidak sadar punya skill? Oke. Ini adalah jawaban dari tote yang tadi saya mention. Tote ini adalah test, operate, test, exit. Ya, jadi seseorang bisa menjadi ahli di bidangnya kalau dia mempraktekkan tote ini. Dilengkapi dengan buku, seminar, networking, dan juga praktek. Maksudnya apa dari tote ini? Oke. Pertama kali saya ambil contoh ketika Anda memulai sebuah iklan di Lazada. Anda tes dulu nih, oke saya pengen tes upload produk saya. Saya bagusin foto saya, deskripsinya saya jelasin bahwa produk ini berkualitas, ada garansinya dan lain sebagainya. Lalu Anda upload. Ya kan, ketika Anda sudah upload, Anda tungguin selama 3 hari. Kok saya nggak dapat orderan ya? Dan disinilah titik fase operate. Ya, Anda evaluasi. Kenapa ya saya tidak dapat orderan? Mulailah Anda telepon teman Anda. Hey Abdul, ini kenapa nih saya nggak dapat orderan? Oh, ternyata kata Abdul fotomu kurang menarik, deskripsimu kurang jelas dan kamu kurang mengoptimasi tokomu dengan iklan. Jadi kamu harus beriklan Abdul. Ya, dan disinilah Abdul mulai tes lagi. Oke, saya coba deh. Saya mulai beriklan, saya mulai upload foto yang bagus, deskripsi yang bagus, dan akhirnya Abdul ngasih nasihat ke Anda dengerin, Anda mendapatkan penjualan. Dan disitulah Anda mengerti, oh gini toh cara mendapatkan orderan dari Lazada. Dan akhirnya Anda exit ke skill itu, Anda pindah ke skill set yang lain. Jadi tote ini adalah salah satu metode yang sering saya pakai untuk belajar apapun. Misalkan saya belajar public speaking di depan seperti ini, atau saya bergaul, ataupun saya mempelajari satu skill set di bisnis, saya selalu pakai tote. Ya, jadi teman-teman harus coba tote ini. Ini contohnya, tadi Anda optimasi marketplace. Ya. Terus Anda beriklan di Lazada. Itu T dulu ya. Terus iklan Anda merugi, Anda operate, Anda tanya Abdul. Terus setelah Anda dikasih tahu oleh Abdul, Anda beriklan, berhasil ternyata setelah riset keyword, bagusin foto, dan akhirnya Anda exit, selesai dan belajar hal baru lagi. Gitu ya. Oke. Kita lanjut ke kesalahan kelima yang seringkali ini kesalahan mungkin jadi salah satu kesalahan utama dan kesalahan favorit. Saking favorit dan utamanya ini menjadi sebuah kebanggaan dari seorang pengusaha. Nah, saya mau bertanya dulu. Apa sih bedanya pedagang dengan pengusaha atau pebisnis? Ada orang yang bilang kalau pedagang saya dagang ya udah saya dapat uang, kalau nggak dagang nggak dapat uang. Kalau pebisnis ya saya tinggal gitu. Ada orang mikir, apa ya? Mungkin kalau pedagang dia dagang, kalau pengusaha dia usaha, kalau pebisnis dia bisnis. Ya nggak gitu juga. Perbedaan antara pedagang dengan pebisnis adalah dari sistem yang dibuild. Dari yang tadinya dia dagang beneran dagang keripik, tidak ada packagingnya, dia dagang sendiri, sampai yang jadi pebisnis di mana dia mengubah keseluruhan cara dari yang tadi saya jelaskan, dari mulai sistem, dari produk, dari marketing, dia mau bergaul, sehingga dia menjadi seorang pebisnis. Nah, kadangkala orang itu seperti seorang Superman. Ya. Superman itu seperti ini. Marketing dia pegang. Admin dia pegang. Foto produk dia pegang. Packing, ngirim barang, bikin desain dia pegang semua. Kalau Anda adalah seorang pemula yang baru memulai sebuah usaha, nggak apa-apa Anda jadi Superman. Kenapa? Karena mungkin Anda tidak punya keuntungan lebih untuk membuat sistem ke dalam bisnis Anda. Ya.
Dan tapi janganlah berbangga ketika Anda menjadi seorang Superman, gitu. Ya, makanya kalau di cerita-cerita film kan Superman itu bukanlah seorang yang sukses secara materi gitu kan, tapi seorang pekerja tiba-tiba jadi Superman gitu. Nah, sudut pandang yang berbeda, coba Anda berpikir untuk menjadi seorang, nah ini bosnya di tengah nih, Iron Man ya. Jadi sosok superhero yang punya kekuatan super, tapi dia juga punya materi, dia punya kesuksesan, dia punya tim ya. Jadi sebelah sini dia punya asisten dan robot, dia punya support team juga untuk menjalankan sebuah bisnis. Awal-awal ketika saya mulai bisnis, saya waktu itu beneran jalanin sendiri, jadi saya jadi seorang Superman dan itu wajar, nggak apa-apa juga. Tapi lama-lama saya mulai rekrut tim-tim saya interview satu persatu, saya rekrut, saya bikinin sistem, sehingga pekerjaan yang saya lakukan, yang tadinya ya, ini kan 80% otak, 20% otot. Tadinya saya 80% otot. Sorry, saya ralat, 100% otot dan 0 otak gitu. Jadi benar-benar kerja, sampai akhirnya saya pikir, untuk menjadi seorang pengusaha yang menarik, yang bisa hidup tenang, saya harus menggunakan 80% otak saya dan 20% otot saya. Nah, jadilah seperti ini. Ini adalah model yang ideal ketika Anda menjadi seorang pengusaha. Gimana caranya membentuk super team? Inti dari jawaban tersebut atau pertanyaan tersebut adalah kita harus bisa yang namanya delegasi. Delegasi ini Anda bisa melakukan dari hal terkecil. Contoh, misalkan Anda punya pekerjaan yang menghabiskan waktu Anda di mana Anda packing barang setiap hari. Dan kemudian Anda habis waktu di sana. Mulailah Anda rekrut orang-orang yang bisa bantu Anda packing. Tadinya Anda rekrut 1-2 karyawan mudah, tapi ketika Anda mengatur puluhan atau ratusan karyawan itu menjadi sulit. Berarti Anda harus bisa merekrut yang namanya HRD. Dan mungkin ketika Anda tadinya riset barang sendiri, Anda beli barang sendiri, hubungi supplier sendiri, mungkin nanti Anda perlu merekrut seorang purchasing, orang merchandiser yang mungkin bisa membantu Anda kira-kira gimana caranya sih supaya ada orang yang bisa bantu saya riset. Jadi keputusan terakhirnya itu di saya, nanti tinggal saya nego ke supplier. Dan itu semua bisa dilakukan. Gimana kalau saya nggak punya pengalaman ketika saya baru merekrut orang? Jawabannya adalah Anda memang harus gagal dulu. Anda memang harus pernah ditipu yang namanya karyawan. Supaya ketika Anda ditipu, Anda bisa belajar. Dan semua pakai rumus yang namanya TOTE. Jadi misalkan ketika Anda tes, Anda mulai bertanya dengan teman Anda yang sudah punya karyawan banyak. Anda juga bertanya dengan para trainer di pelatihan yang Anda ikuti. Dan Anda membeli buku-buku tentang rekrutmen, dan disitulah Anda belajar. Terus kemudian Anda gagal, Anda tes lagi, sampai sistem itu terbentuk. Dan intinya semua adalah delegasi. Ingat, delegasi itu memang menyulitkan. Karena tadinya Anda pintar sendiri, dan mungkin Anda punya asumsi bahwa tim Anda kayaknya kurang pintar deh, lebih pintar saya. Dan percayalah itu tidak benar. Saya bisa berada di sini, di titik ini, dan semua bisa berjalan bisnisnya meskipun ada halangan dan rintangan karena tim-tim saya yang hebat gitu. Bayangin seperti ini. Sebelah sini ada burung elang yang mungkin sedang memangsa ular di jalan gitu. Burung elang itu nggak pernah memangsa kalau dia jalan kaki karena dia punya sayap. Jadi dia terbang dari atas dan dengan mata elangnya dia bisa ngelihat, kayaknya ada makan siang nih hari ini. Lumayan lah, tadi udah makan pagi, sekarang lunch. Nanti dessertnya aku cari lagi. Bayangin dengan mata elangnya dari jauh, dia bisa melihat titik terbawah karena posisinya di atas. Dan ketika dia udah mencapai ke ular, akhirnya ular dicaplok, dimakan, dan dia berhasil. Nah, orang yang mengerjakan semuanya sendiri biasanya tidak mempunyai istilah dengan mata elang. Atau orang juga bilang helikopter view. Jadi kenapa seseorang harus bisa delegasi? Supaya dia nggak sibuk. Jadi sehingga dia tidak sibuk, dia bisa mulai membuat ide-ide segar atau sistem-sistem yang bisa diimplement ke dalam bisnisnya. Karena biasanya orang terlalu sibuk dengan operasional. Saking sibuk di operasionalnya dia nggak bisa mikir lagi karena malam-malam udah capek, tiap hari packing barang dan lain sebagainya. Sehingga nggak punya mata elang tadi. Nah, pesan saya di yang kelima ini adalah jadilah seorang pebisnis bukan pedagang. Karena seorang pebisnis itu tidak hanya mengandalkan dirinya sendiri, tapi dia juga mengandalkan tim-timnya yang besar, dan dia mulai
menjadi orang yang berbeda, menjadi pribadi yang berbeda, mendewasakan diri, dan ketika dia mungkin nanti sakit, bisnisnya tetap berjalan, karyawannya tetap berjalan juga, tetap mendapatkan gaji dan sebagainya. Oke, dari kelima mindset tadi, saya ingin menyimpulkan beberapa hal yang mungkin teman-teman seller Lazada harus hindari. Pertama adalah mindset yang tidak mengosongkan gelas. Ini harus dicoret. Yang kedua adalah tidak mau networking, ini harus dicoret juga. Yang berikutnya adalah paling termurah, ini opsional ya. Jadi Anda mau termurah atau terbeda, boleh bebas. Tadi saya udah jelasin kekurangan dan kelebihannya. Yang berikutnya adalah menyerah sebelum mencoba. Dan yang kelima adalah aku adalah Superman. Daripada berpikir seperti ini, lebih baik Anda ganti dengan aku adalah seorang pembelajar. Aku harus mengosongkan gelasku. Berkomunitas adalah jalan ninjaku. Jadi yang Anda tidak bergaul, Anda jadi berkomunitas dan bergaul. Kemudian tadinya Anda berpikir bahwa Anda mulai mengerjakan semua sendiri. Sekarang Anda mau menjadi orang yang hebat di bidangnya, yang mempelajari tadinya banyak hal, sekarang jadi fokus ke beberapa hal sampai bidang itu jadi pakem di bidang Anda. Kemudian yang keempat adalah mencoba sampai berhasil. Jadi tidak menyerah dulu sebelum mencoba, tidak membuat asumsi negatif, takut gagal, takut tidak berhasil, takut buang waktu, dan diganti dengan mencoba. Dan yang terakhir, aku seorang Superman diganti dong. Sekarang jadi aku seorang Avengers. Nah, mungkin kelihatannya mudah dari pembicaraan ini, tapi semuanya tuh tidak mudah. Karena jadi pengusaha adalah pekerjaan yang sebenarnya tidak mudah juga. Dan pengusaha itu adalah pekerjaan yang lumayan sulit. Makanya kenapa hanya sedikit orang yang jadi pengusaha, karena memang gejolaknya naik dan turunnya tuh gila-gilaan. Dan ketika Anda punya kesadaran itu, Anda udah siap gagal, Anda udah siap bertarung, Anda udah siap belajar. Nah, ini mungkin jadi satu pesan saya kepada teman-teman seller Lazada yang tadi udah menyimak materi saya dari awal sampai habis. Saya pengen bilang gini, uang memang bukan segalanya, tapi ngajak keluarga liburan ke tempat bagus butuh uang. Ngajak orang tersayang makan makanan enak butuh uang. Realistis aja deh. Buat orang-orang tersayang, hidupnya nyaman juga butuh uang. Membantu lebih banyak orang juga butuh uang. Dan saya memilih untuk jadi kaya dan bermanfaat. Dan saya harap dari materi yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih dan sampai jumpa.